warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afi Kurnia dari Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. NIM 221340 Learning Journal mata kuliah Teknik Produksi Film kelas B. Di sini ada pembahasan yang menarik mengenai materi pada minggu ini yang bertema implementasi gaya dokumenter dalam film. Sangat menarik untuk dibahas karena pembahasannya perkembangan teknologi informasi ya. Dan dari beberapa audiens pun bertanya perihal dari dokumenter yang ditampilkan oleh pemakalah, dan berikut dengan substansi materi-materi yang disajikan menjadikan lahan diskusi bagi kawan-kawan mahasiswa di kelas. Yang pertama, dari latar belakang masalahnya dulu, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang dapat dikatakan sangat pesat dari hari ke hari. Kemajuan tersebut telah menghantarkan umat manusia semakin mudah untuk berhubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi di belahan dunia maupun dengan secara cepat dapat diketahui oleh manusia yang ada pada di benua yang lainnya. Di era globalisasi yang ditandai oleh makin majunya teknologi komunikasi juga disebut dengan era informasi. Jadi di era perkembangan teknologi dan informasi ini, dari individu ke individu lainnya saling berkaitan. Jadi untuk menghubungkan antara satu dengan satu lainnya terkait berita informasi itu sangat pesat kemajuannya. Itu di latar belakang masalahnya. Nah, di sini pun ada pembahasan yang menarik yang mungkin akan dijelaskan juga oleh saya. Yang pertama, pengertian film dokumenter. Istilah dokumenter pertama digunakan dalam resensi film Moana 1929 oleh Robert, ditulis nama samaran John Grayson di New York Sun pada tanggal 8 Februari 1926 di negara Prancis. Jadi itu sejarah awal mula film dokumenter. Nah, di sini ada gaya-gaya dokumenter dalam film. Di era kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih, muka berbagai bentuk ilmu pengetahuan dan berbagai hal yang berkaitan dengannya pun semakin berkembang dan maju. Begitu juga dalam dunia pembuatan film. Gaya dokumenter terus berkembang sesuai kreativitas para ahli seiring berjalannya waktu. Jadi seiring berjalannya waktu ini gaya dokumenter pun berubah gitu. Jadi secara dinamis akan berubah dengan perkembangan waktu yang ada. Karena mau bagaimanapun, perkembangan teknologi dan informasi ini sangat berpengaruh dalam pembuatan film dokumenter. Seperti itu. Nah, di sini ada yang menarik dari pembahasan dari pemakalah yang disajikan. Ada di situ tertulis bahwasannya di pemakalah mencantumkan dokumenter film pengkhianatan G30 SPKI. Lantas audiens ada salah satu bertanya mengenai mengapa film G30 SPKI ini hanya disajikan ataupun diwajibkan di dalam peraturan Menteri Pendidikan kala itu waktu zaman Orde Baru, dengan tepatnya pada tahun 1966 sampai 1998. Mengapa hal itu diwajibkan seluruh siswa menonton film pengkhianatan G30 SPKI? Lantas setelah Orde Baru lengser menjadikan era reformasi, mengapa hal itu tidak dibolehkan ataupun justru dianggap film pengkhianatan GTP SPK ini tidak bersifat edukasi di dalam film dokumenter tersebut? Ini menjadikan perdebatan antar mahasiswa satu dengan lainnya. Kalau saya memiliki pandangan seperti ini. Film dokumenter pengkhianatan G30 SPKI merupakan propaganda yang digaungkan oleh Orde Baru karena ketika peristiwa 1965 kala itu memang secara peristiwa itu banyak perspektif yang mengatakan, banyak ahli sejarawan yang mengatakan film bahwasanya siapa dalang G30 SPKI ini. Nah, karena pemenang daripada hal tersebut adalah Orde Baru selaku pemangku kebijakan ataupun selaku rejim selanjutnya dari Orde Lama akan dituntut untuk mencari siapa dalang dari pengkhianatan G30 SPKI. Nah, di situ langsung saja dipropagandakan melalui film tersebut, karena film propaganda dokumenter tersebut akan menggaungkan ataupun mendoktrinisasi siswa maupun siswi anak muda yang ada di Indonesia. Dalang daripada kejadian tersebut adalah PKI itu sendiri. Nah, itu merupakan propaganda Orde Baru dalam film dokumenter, yang dimana film dokumenter pengkhianatan G30 SPKI yang dibentuk secara detail
itu pun ada intervensi dari Orde Baru tersebut. Nah, kenapa setelah Orde Baru ini lengser, lantas film itu tidak dipublikasikan lagi dan dianggap sebagai film yang tidak beredukasi karena ada unsur-unsur yang tidak edukasi, artinya tidak layak ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Karena eranya sudah habis, jadi propaganda yang digaungkan oleh Orde Baru ketika dalangnya adalah PKI itu sudah berakhir. Maka dari itu film dokumenter G30SPKI masih menjadikan sejarah ataupun masih menjadikan pendiskusian hangat bagi para mahasiswa siapa dalang di balik itu semua. Akan tetapi yang kita harus garis bawahi bahwasanya film dokumenter pernyataan G30SPKI adalah propaganda Orde Baru yang selalu digaungkan di masanya, seperti itu. Kita selaku mahasiswa juga harus bijak, ataupun selaku masyarakat Indonesia harus bijak dalam menilai sejarah mana yang kita harus ikuti dan sejarawan mana yang banyak mengambil sumber-sumber yang konkret, seperti itu. Statement dari saya, sejarah diciptakan oleh pemenang, maka dari itu kita harus bijak membaca sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.